Aku menghirup udara dari hidung lalu mengeluarkan perlahan dari mulut, mencoba menenangkan diri. Mataku terasa berat bersamaan dengan sinar matahari yang masuk melalui kaca bus. Aku menguap dan terasa lemas. Aku tidak sadarkan diri. Sudah sejak tadi aku merasakan ngantuk, dan mungkin inilah saatnya aku untuk beristirahat. Aku tertidur pulas untuk melupakan semua yang akan terjadi. Aku berharap saat membuka mata sudah sampai di Terminal Sukabumi dan bukan di tempat lain. Namun, harapanku belum terkabul. Kejadian selanjutnya tambah semakin parah. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan terjadi. Saat aku membuka mata, tubuhku bukan berada di tempat lain, masih di dalam bus. Akan tetapi, tubuhku melayang menyentuh langit-langit bus. Semua orang tampak biasa saja. Tidak ada yang peduli, mereka masih santai duduk di kursinya. Ketika ada yang melihat ke atas pun mereka tidak berkata apa-apa, seakan aku tidak dilihatnya. Tangan dan kakiku terasa diikat. Mulutku seperti menggigit sesuatu sehingga aku tidak bisa berbicara. Nenek masih duduk di sana. Mungkin tidak melihat kalau aku sudah tidak ada di sampingnya. Aku berusaha mengeluarkan apa yang menutupi mulutku, lalu memuntahkannya. Daging sebesar kepalan tangan terjatuh mengenai lantai bus. Aku tidak tahu daging apa itu, tapi warnanya sangat merah. "Nek, tolong saya, Nek," kataku dengan suara sedikit dikencangkan karena aku tahu tidak akan ada yang mendengarnya kecuali nenek. "Aku tidak bisa menolongmu. Mereka datang begitu saja saat kau tertidur, mengambil dengan paksa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku kalah oleh ilmunya. Seharusnya kau jangan menutup mata tadi ketika rasa ngantuk datang. Sudah aku peringatkan sejak tadi, karena itu berasal dari mereka." Suara nenek terdengar tapi tidak melihatku. "Apa yang harus aku lakukan, Nek?" "Kamu diam saja. Jangan pernah untuk melawan." Ada sesuatu yang merayap ke dalam celanaku, seperti tusukan jarum di setiap gerakannya menembus kulit, membuatku meringis kesakitan. Hahaha. Terdengar suara tertawa dari belakang bus. Tidak terlihat siapa yang tertawa saat aku melihatnya. Ketiga pemuda sedang tertidur pulas dan aku yakin bukan suara manusia. "Suara siapa itu, Nek?" tanyaku ke nenek. "Kamu diam, jangan bergerak." Nenek mengacungkan jari telunjuknya menunjuk ke kaca bus. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Di sana juga tidak ada siapa-siapa. Dengan sekuat tenaga aku mencoba melepaskan ikatan gaib yang mengikat tangan dan kakiku. Semakin berusaha dilepaskan, ikatan itu semakin kencang dan terasa sakit. "Percuma saja kau terus berusaha melepaskannya. Hanya akan menyakitimu saja dan akan semakin kencang. Ikatan itu harus dilepaskan dari tempat lain." "Maksud nenek di dunia lain?" Sebenarnya aku tidak ingin bertanya karena tadi disuruh untuk diam. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. "Betul, makhluk itu mengikatmu di dunia jin. Kau tidak bisa melepaskannya sendirian." "Apa makhluk dari kamar mandi itu yang melakukannya, Nek?" Ikatan tangan dan kakiku sedikit longgar ketika aku tidak berusaha untuk melepaskannya, karena hanya akan membuat sakit saja. Hahaha. Suara tertawa kembali terdengar dekat dengan wajahku. "Siapa kamu?" "Percuma saja kau berbicara dengannya. Dia tidak akan menjawabnya."
Dia siapa, Nek? Nenek tahu siapa dia? Dia adalah pemimpin setan. Nenek mendongak ke arahku, lalu berdiri. Tangannya seperti menyentuh kakiku meski jaraknya jauh. Terasa menarik makhluk yang sejak tadi menusuk seperti jarum, lalu melemparkannya ke lantai bus. Seekor kecoa sebesar 3 ibu jari sedang sekarat. Aku belum pernah melihat kecoa sebesar itu. Kecoa jenis apa itu, Nek? Itu adalah salah satu jelmaan dari mereka yang menghisap darahmu. Nenek kembali duduk. Terus, bagaimana denganku, Nek? Bersabarlah, nanti akan aku cari jalan keluarnya. Semua penumpang masih diam saja. Mereka tidak bergerak ketika nenek berdiri dan melemparkan kecoa yang aku tahu hewan itu banyak orang tidak suka. Aku dan nenek seperti sedang di dunia lain bus ini. Dunia cermin yang pernah aku lihat di film. Bus terus melaju, tidak tahu sudah sampai mana. Aku hanya bisa pasrah dengan semuanya. Bersabar seperti apa yang dikatakan oleh nenek. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa dan harus bagaimana supaya bisa terlepas dari ikatan gaib ini. Berkali-kali mencoba melepaskannya, masih saja tidak bisa. Masih sama dengan yang tadi, semakin aku berusaha melepaskannya, maka semakin kencang ikatannya. Nenek sedang duduk di kursi. Setelah menghilangkan makhluk itu, ia kembali duduk. Seperti biasa menyuruhku untuk diam, tidak bergerak dan bicara. Karena hanya akan sia-sia saja. Itu menguras energiku dan membuatku lemas. Nek, ini bagaimana? Aku mencoba bertanya sejak tadi diam. Aku sedang berusaha masuk dunia mereka. Kau diam saja dan tutup matamu. Aku menutup mata seperti apa yang diperintahkan oleh nenek. Terdengar suaranya membacakan kalimat-kalimat yang sedikit aku paham dan tahu. Seperti yang aku dengar ketika berkunjung ke paman sebelum aku pergi ke Bandung. Suara nenek terdengar semakin dekat, dekat dan dekat di telingaku. Apa mungkin beliau menggunakan kursi berdiri membacakannya? Tapi rasanya sangat tidak mungkin. Aku masih menutup mata mendengarkan bacaan nenek. Sekarang buka matamu. Nenek menghentikan membaca kalimat-kalimat itu. Sekarang suaranya tidak terdengar. Begitupun dengan suara deru mesin bus atau suara obrolan penumpang. Semuanya seakan lenyap. Jangan-jangan aku berada di tempat lain, seperti yang aku rasakan ketika menutup mata dan sadar sudah berada di belakang rumah tadi. Aku pun membuka mata perlahan. Ternyata benar, tubuhku bukan lagi berada di bus, melainkan di sebuah tembok. Tangan dan kakiku terikat oleh rantai. Ya Tuhan, apalagi sekarang, kenapa aku berada di sini? Nenek, kemana perginya beliau? Bukannya suaranya tadi terdengar dekat di telingaku, tapi sekarang tidak ada siapa-siapa, hanya ada tembok pagar yang terbuat dari besi. Aku seperti sedang berada di penjara. Hahaha. Suara tertawa itu kembali terdengar dekat, beberapa meter di depanku. Aku tidak bisa melihatnya, karena obor yang tertempel di dinding tidak bisa meneranginya, hanya sekitar tempatku saja. Selamat datang, wahai manusia. Suara itu semakin dekat, dan tampaklah siapa pemiliknya. Di bawah cahaya obor, seorang kakek bertubuh bungkuk memegang tongkat, melihat ke arahku. Wajahnya tidak terlihat jelas, masih utuh atau sudah hancur, dan manusia atau hantu. Lepaskan saya!
Tidak segampang itu kau bisa lepas dari sini. Bersenang-senanglah. Hahaha. Dia berbalik lalu berjalan menuju tempat gelap. Siapa lagi dia? Gumamku sambil berusaha melepaskan rantai. Percuma saja, karena itu sangat tidak mungkin terlepas hanya dengan menggoyangkannya. Lepaskan saya, siapa saja lepaskan saya. Saat aku menutup mata, suara yang tidak asing di telinga terdengar. Suara itu sedang membacakan kalimat-kalimat seperti yang dilakukan oleh nenek. Memang itu adalah suara nenek, tapi di mana beliau sekarang? Aku tidak bisa melihatnya, hanya bisa mendengarkan suaranya yang semakin jelas. Tubuhku belum bisa masuk ke dunia mereka, tapi kau mendengar suaraku kan? Terdengar jelas, Nek. Ada sedikit harapan ketika mendengar suaranya. Itu berarti aku tidak akan mati di sini. Tolong saya, Nek. Jangan terlalu keras bersuara, nanti makhluk itu akan mendengarnya. Seperti ada angin masuk ke ruangan yang mengakibatkan rantai terbuka. Aku tidak bisa menemanimu, aku hanya bisa membuka ikatannya, ucap nenek. Terima kasih, Nek. Aku bergegas keluar dari penjara setelah pintunya terbuka. Mengendap-endap menuju ruangan yang tidak diterangi oleh obor. Kakiku terus melangkah di gelapnya jalanan. Tidak tahu sampai mana dan ada apa di depan. Mataku tidak bisa melihat dan telingaku tidak mendengar apa-apa. Kau tidak bisa kemanapun, anak muda. Suara orang bungkuk tadi kembali terdengar. Siapa kau sebenarnya? Dan mau apa kau membawaku ke sini? Ternyata nenek itu yang mengeluarkanmu. Aku membawamu ke sini hanya ingin memperlihatkan sesuatu. Apa yang harus aku lihat? Hahaha, belum saatnya. Tanganku seperti ada yang menarik ke belakang, menghantam dinding, menembusnya lalu terjatuh dari atap bus, mendarat tepat di kursiku. Jantung seperti berhenti berdetak, napasku naik turun, di sampingku nenek sedang membacakan kalimat-kalimat. Membuka mata, lalu tersenyum ketika melihatku. Aku minta maaf telah menarikmu dengan kasar. Itu harus aku lakukan untuk mengambilmu dari makhluk itu sebelum kau terikat kembali di penjara. Punggungku terasa sakit sekali. Di pergelangan tanganku, bekas ikatan masih terlihat berwarna merah. Sebenarnya apa yang terjadi, Nek? Dan makhluk itu siapa? Sepertinya dia tahu nenek. Sukmamu diambil oleh makhluk itu, diikat di sebuah penjara yang ada di Gunung Gelis. Nenek tahu Gunung Gelis? Nenek mengangguk. Aku pernah sekali ke sana untuk mengejar kakak. Dia menjadi tumbal bapakku karena ilmu dan kekayaan. Hampir 1 bulan aku di sana, mencari di setiap sudut dan pepohonan besar. Tapi sampai aku ditemukan oleh orang yang menjemputku, dia tidak ditemukan. Dia menjadi budak makhluk itu selamanya. Mata nenek berkaca-kaca, seperti nenek sedang menahan supaya air mata tidak keluar. Mungkin kejadianku mengingatkannya pada kakaknya. Terus, siapa yang tadi datang kepadaku, Nek? Dia bisa dikatakan adalah raja di sana. Wujud aslinya bukanlah seperti yang kamu lihat, memiliki tubuh tinggi, bertanduk, bersayap dengan wajahnya yang menyeramkan. Awalnya dia adalah manusia, akan tetapi hatinya sudah bersekutu dengan iblis. Nenek terdiam, mengusap air matanya yang berhasil menembus kelopak mata. Sepertinya aku telah membuka kembali memori saat kakaknya menghilang. Ingat, jangan pernah kau tertidur.
Aku takut mereka akan membawamu lagi. Aku mengangguk.